Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah mendengar ungkapan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah, masa muda seneng-seneng aja, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar ungkapan itu? Salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tidak beramal solih, bagaimana bisa? Waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini justru waktunya beramal solih. Kenapa? Karena masa muda ini di mana engkau sehat, kuat, mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatan luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Betapa banyak orang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa di masa muda ia tidak beramal solih. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat At-Takasur ayat ke-8, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Maka sadarilah hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan bahwa nafas adalah ungkapan yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaklah kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Anakku, ketahuilah bahwa waktu itu seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapat pelajaran dari seorang sufi dan menasihati Imam Syafi'i. Dan seperti ini kalimatnya, ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia akan menebasmu dari dirimu. Jika tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab ia tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Jika ia disibukkan dengan amal baik atau amal-amal solih, misalnya remaja masjid, lalu aktif dalam organisasi, menjadi relawan, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amal yang sia-sia. Teringat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak ada yang pernah disesali selain keadaan matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Kita lihat ungkapan Hasan al-Basri. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba oleh Allah, menjadikannya ia sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah sedang menelantarkannya. Kita lihat di zaman sekarang, banyak orang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan diisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia itu lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Banyak orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya.
Masih perkataan Hasan al-Basri, wahai, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula segala dari dirimu. Ada lagi ungkapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, banyak tidur, banyak melakukan maksiat, maka kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan menyia-nyiakan waktu lebih parah dari kematian? Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematianmu memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi anak-anakku generasi muda, apa yang kau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya bergaul? Hanya untuk mencari kesenangan? Mencari pacar? Atau hidup hanya untuk memuaskan diri atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu berumur panjang? Wallahu alam. Kita ingat bagaimana nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak dari hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan. Ilmu yang engkau punya di mana engkau amalkan. Harta bagaimana engkau peroleh dan bagaimana engkau menginfakkan. Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, manfaat 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan. Seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah bukan di usia senja. Kalau kita lihat di masjid, di musola diisi oleh kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita. Apalagi yang muda, Masya Allah, ketika ia menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak muda. Ada pernyataan lagi dari surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku, apakah manusia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Maka untuk orang-orang yang memahami tentang ayat-ayat ini, yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah kurangi maksiat.
Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Karena kematian dirahasiakan. Coba bayangkan, kalau engkau diberitahu oleh dokter, divonis mati besok, pasti tidak akan menyia-nyiakan waktumu. Namun kematian dirahasiakan. Lalu kemudian kita lalai. Saya teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati sahabatnya yang masih muda, berumur 12 tahun, namanya Ibnu Amr radhiyallahu an. Rasulullah memegang pundak Amr radhiyallahu an dan kemudian Rasulullah berpesan, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Yang namanya pengembara itu pasti ada tujuan tempat ia pulang, dan dalam pengembaraan itu pasti godaannya banyak yang menghambat kita untuk bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Ada saja godaan. Begitu pula hakikat kehidupan, bahwa di dunia ini kita sebagai seorang musafir, sebagai pengembara saja, dan memiliki tujuan, yaitu akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menuju surga dengan melakukan amal-amal solih dan tidak menyia-nyiakan waktu.